Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas adalah tokoh Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Vina Darista Claudia selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Widya Purwitasari, Dani Dwi Meliawati, Nida Dwi Septiani, Raden Rara, Fadia Hanya Putri, dan yang terakhir saya, Vina Darista Claudia. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukami Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Omar Said Cokro Aminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS. Selanjutnya, lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari pada tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juni 1927. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang PPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Bersumber dari laman Kepustakawan Presiden-Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki 3 seorang istri selama hidupnya. Dari 3 istri, Soekarno dikaruniai 8 anak. Fatmawati adalah istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dan Hartini. Ratnasari Dewi, istri Soekarno yang berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai. Model kepemimpinan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah bapak proklamator, seorang orator ulung yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Beliau memiliki model kepemimpinan yang sangat populis, bertemperamen meledak-ledak, tetapi juga lembut dan menyukai keindahan. Model kepemimpinan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yang juga menonjol dari Insinyur Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh inisiatif, penuh daya tarik, dan penuh inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat yaitu Amerika dan Eropa. Model kepemimpinan Insinyur Soekarno.
Insinyur Soekarno adalah pemimpin yang karismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Namun berdasarkan perjalanan sejarah kepemimpinannya, ciri kepemimpinan yang demikian ternyata mengarah pada figur sentral dan kultus individu. Menjelang akhir kepemimpinannya, terjadi tindak politik yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengangkat Ketua MPRS juga. Gaya kepemimpinan karismatik sendiri dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe karismatik di masa krisis yang mana pimpinan ini akan menunjukkan pengaruhnya di saat menghadapi situasi krisis, seperti misalnya ketika informasi dan prosedur yang ada tidak mencukupi, serta saat tipe visioner yang mampu mengekspresikan visi bersama mengenai masa depan. Soekarno termasuk sebagai tokoh nasionalis dan anti-kolonialisme yang pertama baik di dalam negeri maupun di lingkup Asia. Tokoh-tokoh nasionalis anti-kolonialisme seperti ini pencipta Asia pasca kolonial. Dalam perjuangannya, mereka harus memiliki visi kemasyarakatan dan visi tentang negara merdeka. Selanjutnya yaitu alasan memilih tokoh I.R. Soekarno. Alasan kami memilih tokoh I.R. Soekarno sebagai tokoh pemimpin favorit dikarenakan pribadinya yang jujur, tegas, berani, serta adil dalam bertindak. Selain itu juga karena sikap yang beliau miliki, yakni cinta tanah air yang sangat besar, rela berkorban, mendahulukan kepentingan orang lain, dan rasa empati untuk bela negara guna memperjuangkan kemerdekaan dan kebaikan Indonesia. Beliau juga berusaha untuk menyatukan Indonesia agar memiliki persatuan dan kesatuan yang tinggi agar Indonesia dapat maju dan menjadi negara yang demokratis, sehingga dengan itu dapat dijadikan pedoman bagi para pemimpin di masa yang akan mendatang. Selain itu, beliau mempunyai peran yang cukup besar seperti ciri khas ajaran Islam di Muhammadiyah adalah pencerahan melalui pendidikan. I.R. Soekarno pun pernah ikut mencerahkan anak bangsa lewat Muhammadiyah ketika dia diasingkan ke Bengkulu. Selanjutnya adalah keteladanan I.R. Soekarno. Bung Karno telah memberikan contoh bagi kita sebagaimana para pendiri bangsa dan pejuang bangsa di negeri tercinta ini, yakni perjuangan dan pengorbanannya yang tanpa pamrih untuk Indonesia, baik sewaktu melawan penjajah maupun setelah Indonesia merdeka. Bung Karno adalah sosok yang bersahaja dan mencintai rakyat kecil. Bung Karno adalah sosok pemimpin yang cerdas, berilmu, berwawasan, dan bervisi kebangsaan yang melintas batas. Bung Karno adalah pembelajar yang selalu haus ilmu, belajar pada siapapun, pada Djokro-Minoto, Kyai Dahlan, dan tokoh-tokoh lainnya. Di samping itu juga, Bung Karno juga gemar membaca dan visi kebangsaannya melampaui zaman. Bung Karno sosok yang mampu mengintegrasikan keagamaan, keislaman, dan kebangsaan atau keindonesiaan. Menurutnya, ketika Piagam Jakarta kemudian dikompromikan, lalu lahir kesepakatan yang menjadi dasar dari Hari Konstitusi 18 Agustus 1945 tentang Pancasila. Dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, bukti Bung Karno adalah sosok yang selalu mencari titik temu tentang agama dan keindonesiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keteladanan Insinyur Soekarno. Ketika mengeluarkan dekret 5 Juli 1959, disebutkan Piagam Jakarta adalah menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Di sana, Bung Karno betul-betul memberi teladan bahwa agama dan Islam bukanlah lawan dari keindonesiaan dan kebangsaan, namun merupakan satu senyawa untuk Indonesia. Salah satu sikap yang bisa diteladani dari Bung Karno yaitu tekad dan kegigihannya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Bung Karno harus mengalami pengasingan berkali-kali dan mendapat hukuman dari Belanda, beliau tidak berhenti berjuang.
Perjuangannya dalam menyejahterakan rakyat secara adil ditunjukkan ketika beliau memperkuat usaha-usaha ekonomi rakyat pribumi. Selain itu, Insinyur Soekarno juga menjadi pemimpin yang adil, tegas, dan bijaksana. Sikap nasionalisme, cinta tanah air yang sangat besar, rela berkorban dan bela negara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kebaikan negara Indonesia. Kesimpulannya, Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Insinyur Soekarno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Soekarno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Insinyur Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis, bertemperamen meledak-ledak, tidak jarang lembut dan menyukai keindahan. Selain itu, Insinyur Soekarno adalah pemimpin yang karismatik. Sikap yang bisa diteladani dari Bung Karno salah satunya yaitu tekad dan kegigihannya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno mempunyai peranan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno wafat dengan meninggalkan begitu banyak jasa untuk Indonesia sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Proklamator. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 5 OLT yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.